Kalau itu kita bisa berdebat. Nah, ada perkosaan massal, betul nggak ada perkosaan massal? Apa kata siapa itu? Itu nggak pernah ada proof-nya. Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada nggak di dalam buku sejarah itu? Nggak pernah ada. Ya. Nah, rumor-rumor seperti itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Meskipun itu ada di tim pencari fakta juga yang pada saat kan itu dibentuk ya. Saya sendiri pernah membantah itu dan mereka tidak bisa buktikan. Siapa ayo yang tensinya nggak naik ngedengerin statementnya Fadlizon? Sabar ya gengs ya, ada gangguan psikologis namanya Historic Personality Disorder, disingkat HPD. Orang dengan HPD itu dia suka banget jadi pusat perhatian, dia dramatis dan haus validasi. Idealnya orang itu bisa terkenal karena dia berprestasi. Kayak Susi Susanti, siapa yang nggak tahu dia jago badminton? Atau orang bisa terkenal karena dia punya fisik yang sangat menarik, ganteng banget, cantik banget, kayak Nicholas Saputra. 10 tahun yang lalu, setiap ada video klip, mesti cowoknya itu Nicholas Saputra. Yang dikerjakan Nicholas Saputra apa? Tahu nggak guys? Diem, lihat kanan, lihat kiri. Udah, gitu doang dapat duit dia. Rezekinya orang ganteng itu. Tapi ya netizen bisa maklum, wajar dia prestasinya itu kebangetan, wajar kalau terkenal. Dia cakepnya kebangetan, wajar kalau terkenal. Netizen maklum. Tapi ada orang yang dia itu nggak ada prestasinya, fisiknya juga tidak menarik, pokoknya orang itu nggak ada wow faktor sama sekali dalam diri dia. Tapi dia itu kepengen terkenal. Yaitu orang HPD ini, jadi dia akan melakukan apapun supaya bisa viral. Seperti ngomong ngawur, cari ribut, bikin kontroversi. Ya zaman sekarang ya kan, gampang banget viral hal-hal yang jelek daripada yang bagus. Loh, Cok Intan kan mestinya nggak boleh kayak gitu. Kalau dia terkenal dengan cara maki-maki kayak gitu kan kita sakit hati kan nggak boleh mestinya. Ya dia nggak peduli, goalnya dia cuma satu, viral. Oi, seluruh dunia sekarang menyebut namaku. Aku jadi trending topik nih. Makanya teman-teman tahan dulu. Jangan mudah terpancing sama kelakuan orang-orang model HPD kayak gini. Eits, disclaimer. Intan nggak bilang kalau Fadlizon itu HPD loh ya. Ya, kita tahu sih kalau Fadlizon itu hobi pansos. Kalau kalian perhatiin tuh ya, isi Twitternya Pak Fadlizon, ya Allah setiap hari, update-nya tiap 2 menit sekali. Ini Bapak mohon maaf ya, aktif banget di sosial media Pak. Bapak anggota Dewan apa admin Lambentura? Saya tuh cuma mikir aja gitu Pak. Ini Bapak kerjaannya ngapain kalau nge-tweet mulu? Tapi bukan berarti dia HPD. Intan ini cuma ngasih insight psikologis biar teman-teman itu lebih waras ngadepin orang-orang yang HPD kayak gini, yang haus validasi, yang cari spotlight terus. Yuk kita balik ke topik, kita balik ke Fadlizon. Kok ada ya aktivis 98 yang bilang bahwa tidak ada pemerkosaan Mei 98. Lah terus dia jadi aktivis itu ngapain aja ya? Nonton telenovela. Terus dia ngomong kayak gitu sekarang itu dalam kapasitas apa? Ternyata guys, dia sekarang sudah menjadi Menteri Kebudayaan Indonesia. Dan salah satu ide besarnya adalah menulis ulang sejarah Indonesia. Lah terus dia ngomong tidak ada pelanggaran HAM berat yang terjadi pada Mei 1998 itu konteksnya apa? Sebagai Menteri Kebudayaan, dia itu menggagas penulisan ulang sejarah Indonesia dan rencana dia itu menuai banyak polemik. Jadi banyak para ilmuwan dan sejarawan itu yang tidak setuju dengan draft baru sejarah itu. Salah satunya adalah dihilangkannya tragedi Mei 1998. Kronologisnya kayak gimana? Tajaha wajo Intan, Huan Ying Leto Wata Bintao Dynasty Xiaoxi. Kalau teman-teman suka sama baju yang Intan pakai, ini namanya Intan ya. Ditulis pakai efek emas. Selain efek emas ada efek glow in the dark, ada efek rainbow. Jadi kalau kena cahaya itu keluar hologramnya. Bisa tulisan besar
bisa tulisan kecil. Yang Intan pakai ini tulisan kecil di dada kiri. Bisa nama lengkap kayak punyanya Intan atau bisa marga doang. Kalau teman-teman nggak suka aneh-aneh, tanpa efek pun juga ada. Bisa di check out nanti ya tanggal 1 karena sekarang masih open PO. Kalau teman-teman pengen diingetin bisa chat admin Shopee atau Tokped yang linknya ada di deskripsi. Okay, let's start! Pertama-pertama kita jangan langsung suudzon ya, karena revisi sejarah itu wajar. Ilmu sejarah itu terus berkembang. Tiap kali ada penemuan baru, biasanya itu muncul fakta-fakta yang akan ngebikin narasi lama itu harus dikoreksi. Contohnya apa? Intan kasih contoh Kaisar Guangxu dari dinasti Qing yang menurut sejarah dia meninggal karena sakit di usianya yang ke-37 tahun. Kaisar dilihat masyarakat sehat-sehat kok bisa meninggal di usia ke-37 tahun. Padahal yang namanya kaisar ya makanan itu pasti sangat dijaga. Pada zaman kekaisaran ya polisi-polisi nggak berani dong menginvestigasi orang-orang kerajaan itu kayak menginterogasi maling ayam. Ya nggak berani. Ya ditanyai aja kenapa Kaisar Guangxu meninggal karena sakit. Ya udah percaya aja. Tapi seiring berkembangnya waktu, China itu semakin canggih. Pada tahun 2008 dilakukanlah otopsi ke jenazahnya Kaisar Guangxu ini. Dan ternyata ditemukan arsenik dengan jumlah yang sangat besar. 2000 kali di atas batas normal. Sehingga kemungkinan besar ini Kaisar Guangxu meninggalnya bukan karena sakit, tapi karena diracun. Tersangka utamanya siapa? Ibu Suri Zixi. Kalau teman-teman pengen tahu kisahnya Kaisar Guangxu sama Ibu Suri Zixi, Intan pernah bahas ya di sini di deskripsi nanti Intan tulis. Kalau case-nya kayak gini, ya sejarah harus diubah dong supaya tidak terjadi pembodohan ke generasi selanjutnya. Ada temuan baru ya harus diupdate untuk menambahi penemuan sebelumnya. Hal ini wajar. Seluruh dunia juga kayak gitu. Yang nggak wajar kalau ada sejarah yang beneran ada itu malah dihilangkan. Itu yang nggak wajar, bener? Menteri Kebudayaan yang kita cintai, Fadlizon, berencana untuk melakukan revisi sejarah Indonesia. Nah, pemerintah itu lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah nyusun rencana buat menerbitkan buku babon sejarah nasional versi 2025, yang mana ini adalah edisi ketiga. Edisi pertamanya, versi pertama itu ditulis tahun 1975, yang kedua tahun 2010. Buku ini rencananya akan dirilis pada 17 Agustus 2025 sebagai kado kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Menurut Profesor Sudi, yang mana dia adalah ketua tim penyusun buku sejarah ini, revisi ini nggak cuma dari pemerintah, tapi juga dari desakan kalangan sejarawan yang merasa penemuan sejarah Indonesia itu sudah banyak, jadi perlu diupdate. Jadi karena ini ya alasannya ya guys ya, penemuan sejarah Indonesia sudah banyak dan perlu diupdate. Intan nggak ngomong loh ya ada seseorang yang kepengen namanya dimasukkan dalam sejarah. Oh, Intan nggak ngomong kayak gitu ya. Dan memang buku ini penting karena bakal jadi acuan resmi di kurikulum pendidikan nasional. Nah, disinilah mulai panas. Hal pertama yang bikin heboh adalah digantinya prasejarah dengan istilah sejarah awal. Kelihatannya ini hal sepele, tapi ini menimbulkan arkeolog senior yang bernama Ari Truman Simanjuntak itu ngamuk berat. Yang mana dia bilang bahwa istilah sejarah awal itu keliru secara keilmuan. Kenapa? Karena sejarah itu kan ada dasarnya. Dasarnya yaitu bukti tertulis. Sebelum zaman sejarah, zaman prasejarah itu tidak ada bukti tertulis. Makanya dibedakan prasejarah sama sejarah. Belum adanya tulisan, zaman prasejarah itu wilayahnya arkeologi, bukan wilayahnya sejarawan. Misal pada zaman manusia Goa, pada zaman prasejarah, yang mana tidak ada catatan tertulisnya, itu ranahnya arkeologi. Prasejarah dan sejarah itu dua disiplin ilmu yang punya
metodologi yang berbeda. Nggak bisa dijadikan satu, itu tidak bisa. Pada tanggal 22 Januari 2025, Pak Ari Truman Simanjuntak, arkeolog senior yang sudah langganan terlibat di penyusunan kurikulum sejarah nasional, resmi mengajukan surat pengunduran diri. Waduh, padahal biasanya beliau ini selalu ikut ngebidani sejarah Indonesia loh. Tapi kali ini beliau mutusin buat angkat tangan. Kenapa? Menurut cpasindonesia.com, selain istilah sejarah awal prasejarah tadi ya, Pak Ari Truman itu juga sebel sama kinerja timnya. Outline itu sudah jadi guys, udah dibagi-bagi. Kok tidak ada rundingan sama para pakar sejarah? Lah terus tim ini nyusun draft kayak gini tuh dia rapat sama siapa? Jin. Beliau bilang cara kerja seperti ini itu sudah melanggar prinsip kolaborasi akademik. Timnya itu bukan Avenger loh, kok main solo kayak gini sih? Harusnya ya diskusi dulu, musyawarah dulu, tuker pikiran dulu, bukan main sikat seenak jidat kayak gini. Dan yang paling penting dari omongannya Pak Ari, ini bukan cuman sekedar ganti nama doang ya, tapi ini lebih ke soal menjaga integritas ilmu dan keberadaan arkeolog prasejarah dalam menjelaskan masa lalu Nusantara. Kalau istilah itu diganti seenak jidat, ya lama-lama eksistensi arkeolog itu bisa kayak dinosaurus, punah dari narasi sejarah. Beda lagi sama Profesor Suhdi yang dia bilang bahwa itu wajar-wajar saja penggantian dari prasejarah jadi sejarah awal itu hal yang wajar. Menurutnya kayak gitu. Selain istilah prasejarah diganti sejarah awal, ada juga bab-bab yang diganti. Seperti contohnya apa? Zaman kerajaan Hindu-Buddha diubah menjadi Nusantara dalam jaringan global India-China. Islamisasi Nusantara dirubah jadi Nusantara dalam jaringan global Timur Tengah. Masa kolonial Belanda dipecah dua menjadi interaksi dengan Barat dan respon terhadap penjajahan. Teman-teman notice gak sih? Istilah-istilahnya ini loh dibuat semakin akademik dan berbelit. Ya niatnya itu supaya kelihatan keren, tapi ini malah bikin bingung anak sekolah. Ini bahasa yang gak ramah buat anak sekolah. Nah, ini part yang paling seru dan yang paling ramai dibahas. Ada beberapa bab yang hilang dalam draft sejarah tersebut. Bab yang hilang itu apa? Yang pertama, tragedi Mei 1998. Tidak ada itu. Tragedi Mei 98 itu tidak ada. Tidak ada pelanggaran HAM berat, itu tidak ada. Yang kedua, tragedi Trisakti Semanggi itu tidak ditulis dalam sejarah ini. Bagaimana Soeharto jatuh pun tidak dituliskan, tidak dijelaskan. Jadi di draft buku itu, periode Orde Baru itu berakhir di tahun 1989, pas peristiwa Talang Sari. Habis peristiwa Talang Sari tahun 1989 langsung loncat ke era reformasi tahun 1999. Tidak ada peristiwa penting yang terjadi selama 1989 sampai 1999. Hilang 10 tahun. Alasannya apa ya? Seperti yang teman-teman lihat di video awal itu. Tidak ada bukti kuat sehingga tidak bisa dijadikan sejarah. Padahal di tahun 1998 itu krusial banget loh. Ada krisis moneter, demo mahasiswa besar-besaran, kerusuhan, dan pengunduran diri Soeharto. Masa transisi dari Orde Baru ke reformasi yang bentuk demokrasi kita sekarang, tapi malah diloncati. Bukan cuman itu, Konferensi Asia Afrika 1955 juga nggak ada. Kongres Perempuan Indonesia 1928 hilang juga. Kanevo 1963, kompetensi olahraga anti IOC yang digagas Soekarno juga hilang. Tragedi Tanjung Priok dan Talang Sari yang merupakan pelanggaran HAM berat dalam sejarah ini dilabeli sebagai reaksi terhadap pembangunan. Nah, lo tragedi dijelasin sebagai kritik terhadap pemerintah. Sejarawan-sejarawan lain juga angkat suara, misalkan Muhammad Rafi yang berasal dari UNESA, dia bilang kalau draft ini nih masih terlalu elit dan Indonesian sentris, cuman fokus di kekuasaan, konflik elit politik, yang mana sejarahnya rakyat biasa lewat.
Sementara Albert Rumbekwan dari Universitas Cendrawasih juga mengkritik sedikitnya porsi sejarah Papua di draft sejarah yang baru ini. Ya, isinya itu-itu aja, Ternate, Tidore, Trikora, integrasi 1965, padahal Papua itu punya banyak sejarah yang layak untuk diangkat. Sampai dia bilang, wes biarkan orang Papua itu yang nulis sejarahnya sendiri. Profesor Sudi menanggapi hal ini, dia bilang bahwa ini prosesnya masih berjalan dan tidak ada intervensi pemerintah. Timnya ini berusaha objektif, tapi ya tetap aja. Lah, peristiwa Mei 98 itu dihapus kan ya wajar ya, kalau publik itu curiga itu wajar. Ya Intan berharap semoga ini memang beneran draft awal yang belum lengkap. Jadi guys, kalau penguasa itu sudah ketok palu, kita sebagai rakyat kecil itu bisa apa? Kita nggak bisa apa-apa. Ya terus terang ya, ada kekhawatiran dalam diri Intan. Ya semoga ini cuman ketakutan Intan doang ya. Jangan-jangan kita bakal balik ke Orde Baru, di mana sejarah etnis Tionghoa itu tidak tercatat dalam buku sejarah. Ya seperti Geger Pecinan, PP10. Intan ini generasi Y. Dan dulu pas Intan sekolah tidak pernah mendengar kontribusi tentang etnis Tionghoa sama sekali dalam pelajaran sejarah. Sampai Intan itu malu loh, masa sih etnis Tionghoa segitu banyak itu nggak ada yang berkontribusi bagi Indonesia. Makanya sebelum ini terjadi ya, Intan ajak teman-teman untuk ngeliat videonya Intan tentang etnis Tionghoa yang ada di Indonesia supaya anak cucu kita itu ngerti. Mulai dari Geger Pecinan, PP10 yang bahkan tercatat di sejarahnya Tiongkok loh ini, tapi tidak tercatat di sejarahnya Indonesia. Sampai Mangkok Merah dan kisah Ita Marta Dinata. Semua linknya Intan taruh di deskripsi kalau teman-teman mau lihat sebelum sejarah ini dihapus. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.